keresahan saya juga ini bang, soal knalpot brong, terus mungkin balap-balap liar. Untuk peraturan di knalpot brong ini seperti apa sih bang? Yang dikatakan knalpot brong, Iya. satu yang mengganggu pendengaran kita, Mas. Iya. Jadi Pak Kapolres saya sudah memerintahkan dan juga sudah dilaksanakan oleh, jadi Pak Kasat Lantas saya memerintahkan anggotanya untuk menertibkan, Mas, dengan cara penilangan. Oke. Nah, penilangan. Nah, kita setiap hari, Mas, tidak ada henti-hentinya. Tiap hari kita tertibkan supaya masyarakat merasa Iya. aman, nyaman berkendara, Iya. gitu. Soalnya ganggu banget bang, Sangat mengganggu. sangat mengganggu. Tolonglah juga buat teman-teman yang masih knalpotnya masih brong. Oh enggak, cuma ditilang kan bang, mending diganti yang standar, toh juga lebih banyak manfaatnya gitu loh. Nggak merasa nyaman Ya, apabila ya merasa nyaman kalau kita berkendara sesuai aturan, ya. sesuai aturan kita merasa nyaman, gitu. Kembali lagi di Berbaris berbincang bareng senior inspiratif. Nah, sekarang episode ke-15, sudah kedatangan senior, cukup senior, cukup senior. Monggo bang, perkenalan. Kamera 1, kamera 2 mau saya dikenalkan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dodi Indra Praja. Saya Purna Paskibraka Indonesia Kota Malang tahun 1998. Oke, berarti tahun 1998. Ya. Belum lahir seperti Belum lahir. belum lahir saya. Oh. Oke. Panggilannya berarti Indra. Bang Indra. Indra. Bang Indra 1998. Iya. Dulu SMA mana bang? Saya sama Islam Malang. SMA Islam Malang. Senior saya sendiri. SMA Islam Malang. Ya. Berarti keterimanya dulu ini masuk SMA tahun berapa bang? Saya masuk SMA tahun 97. 97. Oh, berarti Iya. keterima kelas 1. Kelas 1 mau naik kelas 2. Oke, sama Pak. Nah, waktu dulu 98 ini berarti bang ya. 98 waktu SMA Islam itu angkatannya abang berapa orang bang yang masuk Paskibraka? PPI Kota Capaska. Capaska. Satu orang saya aja. Panjenengan aja. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah 98 ini menarik ini bang sebenarnya karena saya juga belum lahir. Di 98 itu proses seleksinya seperti apa sih bang? Nah, jadi waktu itu ini flashback ya lumayan, udah lama ya. Lumayan. Tapi insya Allah masih ingat. Itu ada waktu itu diseleksi Ya. dari sekolah itu mengirim sekitar 20-an waktu itu ya. Oke. 20-an. Saya ingat waktu itu dari 20 itu ada seleksi lagi, jadikan satu di masing-masing sekolah negeri dan sekolah swasta waktu itu. Saya ingat di SMA 9. Oh sama 9 sini. SMA 9 itu mulai dari uji samaptaan, terus psikologi dan akademik. Oke. Nah, situ. Oh jadi dulu 20 orang dikirim ya bang ya? Iya, sekitar Oke, 20 orang berarti dari dikirim. SMA dikirim, ternyata sampai abang aja ini. Ya, Yang kedua alhamdulillah. sekarang. Nah, berarti di 98 itu pelatihannya berapa bulan bang? Kira-kira 1 bulanan mungkin ya. 1 bulan. 1 bulanan itu nggak full 1 bulan kita harus. Jadi kita selalu update. Oke. Nah, kayak seperti saya 98 itu ada senior saya yang 97. Mereka selalu, kakak kelas saya selalu update. Dek, persiapan besok tes ini. Tapi rundown memang sudah ada. Rundown pelaksanaan kapan tes ini sudah ada. Ya. Sudah ada, kita tinggal persiapkan itu aja. Oh, Itu. SMA Islam Malang 1998. Ini menarik sih bang, karena kembali lagi jauh banget flashbacknya. Mungkin di saya 2017 itu seleksinya mungkin masih sama bang.
Semapta, PBB, wawancara, Iya. kesehatan kayak gitu-gitu. Terakhir pantofir. Cuman latihannya masih 5 atau sampai 6 bulan gitu. Kalau apa dari cerita cuman hampir 1 bulan, sama kayak tahun sekarang berarti bang. Jadi kalau akhir-akhir ini seleksi paskibraka itu pelatihannya 1 bulan karena terpusat kayak gitu. Jadi mungkin aku bisa ngebayangkan skema-skema latihan 1 bulan sih bang. Harus paketnya seperti apa, harus tahu satu sama lain seperti apa. Lu apa pernah aktif di pelatihan bang? Jadi gini, jadi itu seleksi ya, Ya. 1 bulan itu seleksi. Terakhir waktu itu pantokir itu di kantor Dignas Kota Malang, Jalan Veteran. Iya. Dari situ kita awal supaya mungkin kita disatukan, Oke. bagi per RT sama. Sekarang juga jadi per RT ya. Sama tetap ada. Jadi per RT kita mengenal dari masing-masing sekolah satu dan sekolah yang lain, beberapa sekolah di Kota Malang dibagi Oke. RT 1, 2 sampai 10 kalau salah itu. Itu dibasiskan pertama kali kita jalan mulai dari depannya stasiun Kota Malang, Oh ya. kita bawa ransel, bawa bekal. Jadi kita satu RT itu sekitar 9-10 orang. Ya. Saya ingat RT 2 waktu itu. RT 2. Nah, kita harus jalan ke Gunung Buring. Gunung Buring itu. Gunung Buring kita lewat Berantas itu kita Ya. turun Buring. Waktu itu kan juga Buring nggak seperti sekarang. Buring sekarang udah ramai. Kita naik lah, namanya Gunung Buring. Saya kira gunung, waduh, hutan ya gitu. Kita jalan naik ke atas. Di situ kita sudah dibagi nanti tenda kamu sebelah sana. Tenda kamu udah dibagi. Kita bagi, kita pasang tenda. Terus bekal yang kita bawa, kita berapa orang. Jadi dari situ kita dibiasakan bisa memanage waktu ya. Memanage waktu, membagi waktu juga. Bekal yang kita bawa. Nah, yang lebih menjadi tantangan lagi, di sana itu sulit air. Nah, padahal air itulah apa? Sesuatu yang penting sekali. Satu aja buat mandi kita. Jadi kita kalau udah ke sana, bang, tanya, kita mandi di mana? Nah, kebetulan di sana itu waktunya waktu musim kemarau waktu itu. Jadi kita, abang-abang kita senior, warga di sana mandi pakai air tanda hujan. Jadi tiap hari hujan. Jadi kita harus bagi. Kita udah sekitar 70-80 orang. Itu kan belum senior kita yang ikut ke sana. Kita harus berbagi waktu. Kapan kita harus mandi? Mandi pagi misalkan. Kita harus sholat subuh diwajibkan di sana. Kapan kita harus mandi? Oh, kita harus mendahului. Kalau kita telat mandi, udah kita nggak mandi. Jadi nggak enak. Gitu. Terus air yang kita gunakan buat masak. Iya. Pagi kita harus sarapan. Jadi cowok cewek artinya supaya bisa jadikan satu kesatuan, melaksanakan tugas sehari-hari. Kita jaga bagi apa? Kamu kasih waktu. Memang ada waktunya juga. Kapan kita kamu waktunya menyiapkan makan buat RT kamu. Jam sekian sudah ada schedule-nya. Jam sekian kita harus kumpul, kita adakan acara. Semua masing-masing RT itu kapan kita harus kumpul gitu. Jadi nilai plusnya dari situ kita bisa mengenal satu sama lain. Jiwa korsa kita jadi terbentuk supaya apa? Kita nggak bisa mainkan diri sendiri. Ya, supaya kita bisa kerjasama di situ, satu kesatuan, satu angkatan Capaska ya, Capaska. Karena kita belum pengibaran Capaska untuk bersatu, gitu. Iya. Itu mungkin momen yang nggak akan dilupakan mungkin bang ya. Ya sampai sekarang masih ingat ya. Ya karena mungkin sekarang kalau saya dulu bang itu namanya Desa Bahagia. Betul. Desa Bahagia itu kita jalan long march. Kak, dulu saya
Desa Bagiannya di arah Karangploso, Pak. Ya, Jadi jalan dari SMA 9 ya jalan ke sana. ya, jalan kaki ke sana ya bawaran seperapotan selama mungkin 4 hari atau 5 hari. Kita di sana bangun tenda sendiri. Cuma sudah dipeta-petakan tuh sama senior. Ya, RT 1 di sini, 2, lapangan 3. itu nggak salah. Lapangan sudah di kayak kalau pramuka mungkin ya perkemahan kayak gitu. Perkemahan kita benar-benar bagi. Kalau satu RT itu mungkin 910 orang, ceweknya 5, cowoknya 5, bisa kayak gitu. Cewek ada duanya sendiri, cowok ada duanya sendiri, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar membangun rasa korsa, terus rasa persaudaraan benar-benar dibangun di situ, Bang. Kayak gitu. Oh, jadi dari 98 sudah ada kegiatan seperti itu ya, Bang ya? Sudah. Oke. Sudah ada itu. Awalnya saya juga, ini kita mau diapakan? Jalan jauh-jauh ke atas lagi, ke atas terus di sana air susah. Gitu. Air susah, nggak ada sumber. Kalau kita kalau mau mandi kita harus jalan dulu. Jadi bukan dekat sini lapangan, terus dekat rumah makan, enggak. Kita harus jalan 2 kilo gitu. Nah, jadi kita harus pendekatan sama warga. Ya itulah nilai plusnya. Iya. Kita harus gimana caranya bersosialisasi, gimana caranya warga di sana menerima kita. Istilahnya di sini kita kan bertamu ya. Iya. Kita nun sewu ke warga di sana. Tapi alhamdulillah warga di sana juga welcome, bisa menerima kita. Iya. Mereka juga mensupport, support kita gimana cara kita membagi waktu, kapan kita harus mandi, dengan kita harus gantian sama teman-teman kita yang lain, gitu. Memang, saya juga yang berkesan tuh lingkungan di sana itu sangat-sangat support warga sekitar, itu sangat-sangat menerima kita. Terus juga mereka juga saling mengingatkan dan segala macamnya seperti itu, saling menjaga lah, Pak, sama warga di situ. Apalagi kan kita berhari-hari di situ kan. Oh, berarti Abang lulus SMA tahun berapa, Bang? Saya SMA lulus tahun 2000. Tahun 2000. Iya. 2000 lulus. Nah, setelah paskibraka nih, Bang. Iya. Apakah itu mengubah cara pandang Abang? Misal dari cita-cita atau harapan ke depannya? Artinya gini, kalau berubah, menjadikan ya tempatnya, menjadikan satu, kita menjadi disiplin, disiplin waktu, disiplin, kita harus disiplin, artinya dengan berbaris lah, seperti apa tema kita tadi ya, berbaris. Kita satu kata aja kita harus bareng-bareng, satu kesatuan itu, satu peleton itu kita harus bareng-bareng. Satu aja telat udah kelihatan nggak, kurang kompak dan dilihat juga nggak bagus. Ya, disiplin waktu, kita juga mendewasakan kita. Gimana cara kita bersosialisasi dengan teman kita, menjaga hubungan baik, kita harus bagaimana, itu sangat penting. Oke. Memang benar-benar belajar banyak ketika kita menjadi capaska, apalagi, Bang, ya. Itu benar-benar ya itu tadi, cara tidur sesimpel tidur lah, Bang. Biasanya mungkin nggak teratur, jam 12, jam 1 baru tidur. Ketika jadi capaska mau tidur jam 10 udah nggak kuat, karena kan kita olahraga fisik segala macam. Jadi benar-benar pola makan juga dijaga. Jadi mungkin setelah Abang jadi paskibraka, itu cita-cita Abang sebelum jadi paskibraka deh, Bang. Cita-citanya Abang apa, Bang? Atau SMA ya? Ya, saya pengen ke kedinasan ya. Kedinasan, artinya saya pengen waktu itu jadi PNS lah. Oke. Jadi PNS. Kalau setelah jadi paskibraka, Bang, apakah masih pengen jadi PNS atau ada pandangan lain? Ya, artinya PNS tuh menjadi abdi negara. Abdi negara artinya PNS juga abdi negara ya. Nah, itu menjadi kebetulan waktu itu tujuan saya ke sana. Oke. Dan alhamdulillah tersampaikan ini, Pak Diman. Alhamdulillah terwujud ini ya. Alhamdulillah. Nah, belum tahu ini tadi belum kita spill profesinya. Boleh, Bang. Sekarang jadi kerjaannya seperti apa, Bang, ini? Kerja di mana? Ya, saya kerja di kepolisian
berdinas di Polresta Malang Kota di Satuan Lalu Lintas. Nah, di bagian pengawalan. Pengawalan. Oh, berarti anggota Polri Iya, di bagian Satlantas. Satlantas. Polres Kota Malang ya, Bang? Malang Kota. Malang Kota. Oke. Nah, ini Bang. Mungkin setahu ini Bang, mungkin aku tanya-tanya juga ke Abang. Di profesi Abang itu job atau tugas utamanya seperti apa sih Bang di Satlantas? Boleh diulang lagi? Untuk tugas utamanya di Satlantas itu seperti apa? Ya, untuk Satlantas ya. Kalau otomatis kalau kita mengacu ke Polri-nya ya, tugas umumnya kalau Satlantas lalu lintas, pengaturan, penjagaan, dan patroli. Pengaturan, penjagaan, patroli. Patroli. Oke. Artinya pengaturan pengaturan di jalan. Intinya Polantas membantu, melayani, menjaga, artinya melayani masyarakat supaya masyarakat tertib, aman, nyaman di jalan. Oke. Gitu. Patroli. Ini cerita aja Pak, intermezzo. Saya dulu waktu nongkrong-nongkrong sama teman saya SMA, malam tapi Bang, malam di daerah veteran, karena ada tempat duduk-duduknya tuh. Veteran. Ya, berlima atau berlapan gitu. Kita habis dari ngopi lah Bang, nongkrong gitu ke sana. Patroli nih Bang, ada mobil polisi patroli. Kita diperiksa seperti itu, diperiksa lah karena kan di situ gelap nggak Bang, di situ gelap segala macam. Tapi alhamdulillah kita baru tahu ternyata ini nggak boleh loh gitu loh, menjaga loh kayak gitu loh. Maksudnya takutnya kenapa-napa, takutnya apa-apa kayak gitu kan. Nah di situ baru paham nih, jadi nggak boleh nih kayak gini malam-malam berlapan di tempat gelap-gelap, takutnya kan ngapa-ngapain kan segala macamnya. Indikasinya itu seperti apa sih Bang untuk patroli sendiri? Jadi gini Mas, untuk patroli kita sebagai petugas kepolisian, nah, kita ada insting kepolisian Mas ya, insting kepolisian kita sebagai anggota. Kita ada tugas mendatangi, memeriksa seseorang, apalagi dengan kondisi gelap. Ada beberapa orang di situ. Kalau orang nggak ada apa-apa, ngapain sih di gelap-gelapan? Kita bisa ngobrol di tempat lain. Nah, kita kan juga meriksa, takutnya satu berlapan. Mungkin ada orang yang mendatangi atau apa, begal atau apa. Nah, seperti itu. Nah, Mas, itu kita datang tuh kita mau kemana, tujuannya apa. Nah, dengan digeledah mungkin otomatis satu. Kalau sampean, kebetulan kalau 8 orang ini berteman sih, no problem, no masalah. Tapi kan kita nggak tahu. Kita datang ke sana, 4 orang ini yang mungkin duduk di sana karena nunggu temannya, tapi didatangi seseorang, kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita datangi. Dengan gitu otomatis, oh ya, masyarakat merasa nyaman. Sebagai sebagai tugas pokok kita menjaga masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan setelah itu kita diedukasi Bang. Makanya jangan di sini Mas, nanti takutnya nanti sampai disamperin orang segala macamnya. Takutnya ini ada salah satu dari sampean ada yang bawa barang-barang yang terlarang atau seperti apa. Takutnya seperti itu. Makanya kita di situ awalnya kita pengennya cuma nongkrong segala macam, kita harus memberikan efek-efek kedepannya gitu Bang. Betul. Oke, jadi memang ada, baru setelah itu kita pindah, terus kita bahas juga Bang, oh memang gak boleh bro, kayak gitu-gitu, nggak boleh segala macem. Untung diingatkan. Kalau enggak kan besoknya bisa kita ke situ lagi ngobrol di situ segala macemnya. Dan itu momen sampai sekarang ini Bang aku ingat. Jadi kadang juga waktu nongkrong sama teman-teman harus cari-cari tempat yang aman segala macamnya. Step ke depan atau 2 langkah ke depan harus kita pikir lah Kak, gitu sih. Oke. Tadi ada pengamanan, patroli, penjagaan, pengawalan, patroli. Nah, kalau penjagaan ini Bang, itu konsep dasarnya seperti apa sih Bang? Ya, kita kan di wilayah Kota Malang itu ada masing-masing pos polisi lalu lintas. Kita jaga Mas.
dimana kita contoh kecil misalkan kita kan sudah diatur dengan traffic light ya. Ya. Tapi ada yang kita bantu, artinya kita harus bantu. Nah, kayak kita ambulan melintas, otomatis kita dari pos misalkan bunyi sirine, entah itu ambulan, ya ambulan yang membutuhkan kecepatan, Ya. otomatis kita harus turun di situ, kita harus tarik untuk bantu mengarah, baik yang mengarah ke rumah sakit selamat di KTL atau yang mengarah ke utara. Gitu. Contohnya Oke. seperti itu, penjaga pos masing-masing titik di wilayah hukum Malang Kota sini. Oke. Sama juga pengawalan, Patroli. 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 Oke. Kalau patroli itu kita patroli mas ya, patroli mas. Contohnya patroli di titik kepadatan. Kita turun di situ membantu pelayanan masyarakat. Nah, terus titik yang menyiapkan laka lantas, gitu. Oke. Seperti itu. Berarti abang masuk di kepolisian pada tahun berapa bang? Kalau 2003 ya. 2003. 2003. Oke. Berarti lulus SMA 2000 saya masuk di kepolisian 2003. Iya. Sampai kan berarti udah berapa tahun ya bang? Saya sampai ini 22 ya. 22 ya 22 tahun. 22 tahun. Sempat berpindah-pindah nggak sih bang? Atau dari Sempat. Tapi tetap di Malang Kota aja. Oke. Saya di Polwil Malang dulu, Polwil 2003 lulus. 2005 saya pindah di Malang Kota. Oke. Ya. Dan bagiannya dulu Malang Kota ya di Sabara, di Dalmas. Terus di lalu lintas, di pengawalan juga, di Brigade Motor, di Mugi itu, Iya. di pengawalan. Saya 14 tahun di situ. Di pengawalan. Di pengawalan di Mugi itu, Iya. 14 tahun. Pengawalan ini terperincinya seperti apa sih bang? Untuk tugas utamanya di pengawalan? Ya kita sama Sama ya? mas. Jadi awalnya kita ya pengaturan, Ya. penjagaan, pengawalan dan patroli. Oke. Sama. Itu. Jadi itu berkesinambungan sepertinya bang. Iya, itu Oke. tugas pokok dari Satlan polisi lalu lintas itu mas. Oke. Mungkin nih bang yang 14 tahun di Mugi, 14 tahun di Mugi. Tanya mungkin. Itu Iya. berapa cc sih bang? Waktu itu 2005 mas ya. Iya. 2005 itu 900 cc itu mas. 900 cc. Iya, 900 cc. Itu saya pernah lihat sih bang di media sosial. Ada anak yang melanggar lalu lintas gitu loh, disuruh memperdirikan mogenya. Dia nggak kuat bang. Iya. Itu beratnya berapa sih bang? Itu Kayaknya udah dimodif nggak sih bang? kalau modif Atau- enggak ya. Orisinil. Jadi kalau motor polisi itu nggak ada modif mas. nggak ada modif. Ya? Artinya standar. Standar. Untuk motor itu diciptakan memang dari getaran suara atau Iya. apa ya, memang udah itu. Jadi nggak ada modif. Oh, Mungkin kita menambahi hanya lampu strobo aja. Oh ya kayak gitu. Ya, itu seperti itu. Terus roboh, teknik pendirikan tuh ada tekniknya mas. Ada tekniknya Iya, nih. kita ada tekniknya. Ya. Ya kalau pas nanti ada waktu masnya ada teknik untuk kita jatuh, kita menaikkan motor dengan kita ada ke depan, kita angkat, kita sama dengan mengangkat beban Iya. motor tersebut. Tapi kita belakangi mas caranya. Motor di belakang, kita belakangi, hanya kita satu setir sebelah kiri, Iya. kita angkat dengan tangan kanan, ya pinggang kita tarik, itu motor udah berdiri. Oh, ada tekniknya sendiri berarti Ada bang? tekniknya sendiri. Oke. Bisa sih bang nanti mungkin aku boleh, belajar ya apa? boleh. Oke, jadi karena lucu juga sih bang. Maksudnya hukuman seperti itu tuh yang enggak berat berarti ya segala macam. Terus ada teknik juga yang nyetirnya tangan kiri bang. Maksudnya dalam patroli kan harus kasih peringatan jalur kanan, jalur kiri. Itu ada aku sampai tuh kok bisa kayak gitu? Kan seharusnya kan tangan kanan nih. Dia tangan kiri. Ngeceknya ini ada tekniknya sendiri berarti bang. Belajarnya berapa lama sih bang? Sebenarnya nggak berapa lama mas ya. Jadi kita harus artinya kita ada teknik dan kita harus belajar. Oke. Dengan belajar kita akan tahu ada tekniknya.
Seperti contohnya ini, contohnya kita dalam kecepatan 80 80 lah, ada motor melintas. Kalau kita harus ada tekniknya, rem depan berapa persen, rem belakang yang injak kita berapa persen, itu harus mas, kita harus tadi. Terus ban harus dalam keadaan lurus di depan. Kalau kita sedikit aja, kita harus pertahankan mas, pertahankan ban depan itu tetap lurus. Tapi kalau kita dalam keadaan 80 km per jam aja mas, kita bisa slip seperti itu mas. Jadi kalau kalau perbantuan mas ya, perbantuan BKU itu APEK di Bali 2 minggu di sana. Kita dari masing-masing Polres di Jawa Timur ini kita diminta perbantuan ke Polda Jatim. Masing-masing Polres kirim ke sana. Dari sana kita udah kumpul, kita diajari cara bertindak di sana seperti apa. Nah, di sana seperti apa. Kita harus besok berangkat jam berapa? Kita bareng-bareng mas. Sekitar 30 motor itu kita bareng-bareng. Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, kita nyebrang. Kita ke arah Denpasar ke Polda. Di situ kita kasih pembekalan, terus pembagian negara mana yang. Tapi di sana kita, mas, gabung dengan dari Polda yang lain, dari Korlantas juga. Kita dibagi mas. Dari Polres ini si A, ya kebagian dari negara Singapura misalkan. Terus dari Afrika juga ada itu. Setelah itu kita kumpul deh di lapangan Renon waktu itu. Lapangan Renon dibagi, pas kita pas Pamres di situ sama Polri-nya, sama TNI, delegasi mana, sampai gitu mas. Kira-kira saya di sana ada 9 kali saya mas. 9 kali. Perbantuan di sana. Jadi alhamdulillah ya sampai hafal pas jalan. Cuman dari mulai awal dari sebelum tol Benoa itu jadi kita harus gladi start dari Nusa Dua, kita harus ingat jalannya, kita putaran sana. Tapi naik di sana itu setiap perempatan ada patung. Nah itu kita jadi kemana gitu, acara di mana Kintamani, gitu. Ya, jadi pengalaman yang asik. Salah satu pengalaman yang asik ya, yang seru bang ya. Nah, ada nggak sih bang? Ini yang asik udah nih. Pengalaman yang mungkin menurut abang sebuah resiko pekerjaan lah bang. Ada nggak bang? Resiko pekerjaan masih ya. Iya. Nah, waktu itu, saya kena delegasi negara Afrika ya. Negara Afrika waktu itu dibagi mas, kan saya di Mugi tuh. Saya harus didampingi satu Mugi dari Bali, tapi waktu itu Mugi dari Bali nggak ada, cuma saya aja. Saya gabung mobil, otomatis kan saya harus tanya ke LO nya, SO nya saya tanya, besok tujuannya kemana? Ke Puskesmas sini pak. Itu udah malam jam 9. Saya kan belum tahu. Akhirnya saya satu situ pinjam motornya Satpam Hotel, ya. Saya cari Puskesmas mana itu, saya sasetan mana itu. Saya cari mas sampai jam 12 malam saya cari. Tujuannya sini. Karena apa? Teman dari Polda Jatim waktu itu udah kehabisan. Saya tahu kamu tamu negara mas, tamu negara otomatis saya jaga nama negara. Kalau kesasar nih harus jadi saya harus pastikan mas. Pastikan besok ada acara di kunjungan ke SD di daerah Denpasar situ, terus ke Puskesmas mana dari negara Afrika. Kalau saya itu Afrika, negara bagian mana ya? Saya lupa, Mesir atau mana itu? Saya lupa gitu mas. Sudah 2006 waktu itu. Ya harus nyiapkan itu. Jadi dari situ saya jadi harus benar-benar prepare. Saya menjaga nama negara. Begitu ya. Alhamdulillah semua lancar. Taruhannya nama negara ini. Taruhannya nama negara. Juga semua dibikin asik mas. Asik gimana kita. Kalau dulu belum ada mas, belum ada GPS.
Belum ada. Kalau kita kan sekarang udah Google ke Map. sana Google Map pakai WhatsApp udah bisa. Ya. Dulu belum ada mas. Waktu itu pertama kalinya BBM itu. Ya, pertama kali BBM. Tapi kan otomatis kita nggak tahu. Ya belum update itu ya. Ya. Kalau dulu kan sekarang kan naik motor udah masukin itu aja WhatsApp udah. Udah. Nah, saya dengan itu kedewasaan kita di satuan pengawalan, kita jadi tahu cara kita mendisiplinkan diri, Ya. cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan. Keputusan artinya ya saya seperti yang tadi saya ceritakan, kalau saya waktu itu nggak ada bantuan dari polda setempat, saya harus tahu lokasi yang dituju. Ya, karena saya kawal depan, saya dari Korlantas mobil, dari Pas Pampres, gitu. Nah, sekarang ada 7 rangkaian waktu itu. Iya. Oke, ini Bang, mungkin keresahan saya juga ini Bang, soal ketika kita di Malang kan ini Bang, knalpot brong, terus mungkin balap-balap liar. Kalau balap liar mungkin sekarang udah nggak ada mungkin Bang, tapi knalpot brong ini Bang. Nah, gimana sih Bang, untuk apa ya, untuk peraturan di knalpot brong ini seperti apa sih Bang? Atau tindakan-tindakan kita yang bisa mungkin mengurangi untuk ini polusi suara ini Bang? Gini Mas ya, yang dikatakan knalpot brong, Iya. satu yang mengganggu pandangan kita Mas. Iya. Jadi Pak Kapolres saya sudah memerintahkan dan juga sudah dilaksanakan oleh, jadi Pak Kasat Lantas saya memerintahkan anggotanya untuk menertibkan Mas dengan cara penilangan. Oke. Nah, penilangan. Nah, kita setiap hari Mas, tidak ada henti-hentinya. Tiap hari kita tertibkan supaya masyarakat merasa Iya. aman, nyaman berkendara, Iya. gitu. Soalnya ganggu banget Bang. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dari jauh nih udah kedengeran nih Bang. Iya. Sepeda kita naik motor dari jauh udah kedengeran. Kita nggak bingung Bang. Ini mau nyari sebelah kanan atau sebelah kiri kayak gitu. Suaranya apalagi kan keras kan Bang. Iya. Maksudnya, ya tolonglah juga buat teman-teman yang masih knalpotnya masih brong. Oh enggak, cuma ditilang kan Bang. Mending diganti yang standar. Toh juga lebih banyak manfaatnya gitu loh. Betul, Mas. Jadi masyarakat juga merasa nyaman Ya. apabila ya merasa nyaman kalau kita berkendara sesuai aturan. Ya. Sesuai aturan kita merasa nyaman. Gitu. Nah, kalau di Satlantas Kota Malang nih Bang, di Polresta Malang Kota, Mas. Polresta Malang Kota itu kalau kita mau edukasi untuk misalkan tadi cara mendirikan sepeda atau mau tes SIM atau seperti apa, edukasinya ada nggak sih Bang? Jadi gini Mas, seperti praktek SIM Mas ya. Praktek SIM itu ada sendiri kalau di Kota Malang di Jalan Dr. Wahidin. Oh Tes iya. praktek Ya. di situ. Nah, yang diujikan adalah satu praktek, Yep. yang kedua teori. Ya, teori pun pertanyaannya hal yang kita lakukan, yang kita temui sehari-hari. Oke. Gitu aja Mas. Terus untuk SIM juga satu lulus kesehatan Mas, sangat penting sekali itu. Oh, tes Kesehatan untuk mengetahui mata kesehatan kita, itu yang pertama. Yang kedua psikologi, Oke. tingkat emosional seseorang itu sangat penting. Oh. Nah, Berarti mungkin aspek-aspek kesehatan, mental, Psikologi. psikologi, untuk teknik juga. Benar kan banyak ini masih banyak rame meme emak-emak kalau sen kanan beloknya kiri, ya, gitu. Mungkin itu teknik dan segala macamnya. Oke, berarti untuk tes SIM mungkin bisa difokuskan ketiga itu lagi Bang ya. Kalau mau tes SIM. ya. Kesehatan, terus psikologinya, terus juga untuk teknik Ya, caranya, terus tes praktek dan teori. praktek dan teori itu. Oke, ini Bang, mungkin
banyak sebenarnya, banyak bakalan kita tanyakan juga, apalagi abang juga senior 98, sekarang juga di Satlantas Polres Malang Kota, Polresta Malang Kota ya. Polresta Malang Kota. Boleh nggak bang, ada nggak pesan-pesan buat adik-adik nih yang lagi sekarang juga lagi proses seleksi bang untuk pas Seleksi? ya Paski Braka 2025, putrinya abang juga Paski Braka juga. Apa sih bang motivasi abang untuk adik-adik atau buat teman-teman senior seperti saya, teman-teman PPI lainnya ketika berkendara atau di jalan? Pesan saya satu, awal yang disusun adalah tentang kelengkapan kalau kita berkendara ya. Yap. Satu, dengan kelengkapan kita akan merasa nyaman. Oke. Nah, setelah kita bawa kelengkapan mulai surat-surat, yang kedua tertib berlalu lintas. Artinya tertib berlalu lintas itu tahu bagaimana cara kita santun di jalan. Nah, dengan kita santun di jalan, masyarakat akan bagaimana mestinya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Gitu mas. Saya yakin apabila mematuhi aturan lalu lintas, masyarakat akan tertib, mas ya, dan keselamatan kita akan terjamin. Ya. Ya. Oke, jadi ini apalagi nih bang yang belakang kamera ini bang, ini kalau berkendara sulit banget. Oke, tapi sebenarnya itu kelengkapan terus tertib sopan dalam berkendara itu pasti sudah satu langkah untuk menjamin kita selamat bang, seperti itu. Oke bang, kalau tadi kan untuk berkendara nih, nah ini pesan buat PPI Kota Malang nih, apa bang? Pesan buat Ya. PPI Kota Malang. Ya, PPI Kota Malang, PPI mas ya. PPI pasti pada Kota Malangnya. Nah, PPI yang otomatis yang sudah purna ya. Ya, purna. Pesan saya untuk lingkungan PPI sendiri semakin kompak, semakin erat. Artinya apa? Artinya seperti apa yang di WA grup PPI itu Ya. selalu ada kumpulnya yang penting, Ya. yaitu basket, Ya, bulu tangkis, olahraga basket atau gimana. Terus kita juga bisa bertukar pikiran. Otomatis seperti masnya yang sudah 2017 sekarang bekerja. Sekarang kerja bang. Mas sudah kerja kan, bidang tugasnya mungkin juga bermacam-macam. Iya. Seperti macam sekarang, Mas Indra, saya tanya ini. Dengan wacana ini otomatis bisa saling tukar pikiran. Misalnya masnya di bidang apa, ya itulah. Itu pentingnya kita berkomunikasi. Nah, kebetulan kayak seperti sekarang ini PPI mas ya. Masnya juga punya teman SMA, ya, teman SMP, teman SD. Nah, kita harus menjaga tali silaturahmi karena silaturahmi akan memperpanjang umur kita. Ya, gitu. Nah, saya juga bertemu abang ini salah satu cara saya memperpanjang umur saya ini. Ya, amin. Amin. Nah, ini terakhir bang, untuk ada di Paski Brakanya yang proses seleksi nih, seperti apa nih bang? Ya, Mungkin ada yang nggak lolos atau yang lolos atau yang masih ragu-ragu. nah, sekarang masih proses ya, Masih Belum- proses. belum patokan sudah Belum pengumuman resmi ya. Untuk yang sekarang lagi nunggu pengumuman, pesan saya tetap optimis, semangat. Untuk yang kepilih selamat, tetap jaga kekompakan, jaga kesehatan itu penting. Bukan terus lulus terus tanpa mengabaikan keselamatan kesehatan dan apa mas, artinya lulus terus tidak menjaga, mas aku udah lulus pasti nanti saya pasti lulus sampai aku pengibaran, tidak seperti itu Ya. Jaga kesehatan, jaga kekompakan sampai dengan pengibaran. Ya. Pengibaran selesai, bukan putus dari situ mas ya. PPI, pelatihan PPI, dari situ kan akan menjaga tali silaturahmi. Ya. Terus yang belum lulus, ini bukan finish di situ aja, ya, tetap semangat. Otomatis adik-adik udah pernah melakukan tes, merasakan tes mulai dari awal sampai akhir, dan akhirnya belum mas ya, belum lulus ya, artinya Ya. belum rezeki mas, Iya. belum rezeki.
tetap semangat bahwa ini bukan artinya bukan selesai, bukan, masih ada jenjang berikutnya. Berarti tetap semendap adik-adik udah pernah merasakan gimana caranya tes Capaskot Ya. pertama. Bukan berarti adik-adik yang lulus tidak baik, cuman belum rezeki aja. Nah, tuh banyak banget ilmu baru dari Bang Indra, nasihat-nasihat dari Bang Indra. Mungkin buat teman-teman juga saya tekankan lagi, atau mungkin Bang Indra menekankan tadi, karena Bang Indra berprofesi sebagai polisi Satlantas. Jadi untuk teman-teman berkendara dengan sopan, menaati aturan, karena itu salah satu juga kita saling menjaga lah di jalan kayak gitu Bang. Kayak gitu. Terima kasih Bang Indra. Sama-sama tuh Mas Iwan. Di podcast Berbaris ini udah episode ke-15 dan mungkin semoga ada episode lainnya yang menginspirasi penonton pastinya Bang. Ya. Terima kasih Bang Indra, banyak ilmu, banyak nasihat. Bang Indra PPI 1998, dan terus nonton Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Bang Indra.